Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 akan merangkum beberapa tokoh yang sudah kami bahas pada video-video sebelumnya dan akan kami kemas dengan sebaik mungkin pada video kali ini. Saya selalu tertarik untuk mengangkat kisah tentang orang-orang kecil yang melakukan perbuatan besar. Kusniati turut melakukan pembibitan mangrove untuk kemudian ia tanam kembali. Yang penting hasil karyanya itu bukan latar belakang orang yang membuat karya. Kebanyakan klien berasal dari Amerika, tapi paling banyak itu Australia, dan masih banyak masih Cina, termasuk lokal Indonesia juga ada pernah beberapa kali yang saya temui di kontes. Lulus cum laude, tapi memilih jadi petani dan peternak. Karena saya dari dulu memang sudah sering ke desa waktu itu karena sesuai dengan mata kuliah atau di kuliah saya. Jadi sering melihat kok petani kebanyakan miskin. Padahal banyak berita bahwa negara agraris dan segala macam banyak dana untuk pengembangan petani segala macam. Oh, saya mulai berpikir mungkin karena kurang inovasi waktu itu. Jadi kalau ngomongin inovasi kan, karena yang saya kunjungi banyak petani yang sudah usianya 40-50 tahun. Di waktu itu ya sulit gitu, walaupun banyak dana, kemudian banyak teknologi segala macam, transformasinya lama gitu. Jadi saya kira harus ada pemuda yang kemudian mau turun tangan, kemudian bersama dengan petani membangun pertanian supaya hasilnya bisa mensejahterakan petani sehingga petani nggak miskin gitu. Dari ketiga tokoh tersebut, mereka melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Sebagai contoh, Ibu Kusniati bersama suaminya inisiatif untuk membersihkan perkarangan sungai yang ada di dekat rumahnya dan juga menanam pohon-pohon hijau untuk kebersihan lingkungannya. Selain itu, dia juga mengajak masyarakat sekitar untuk membantu membersihkan lingkungan dengan cara membuat sebuah bank sampah. Sama halnya dengan Fahmi, dia mengajak masyarakat di sekitarnya untuk belajar desain untuk menambah penghasilan dan juga sekaligus membantu mengurangi kenakalan remaja yang ada di sekitar rumah. Selanjutnya, Pak Agis yaitu membuat komunitas Banten Bangun Desa, yaitu untuk meningkatkan potensi yang ada di sekitar desanya dengan cara memberikan ilmu yang bermanfaat dari dirinya kepada masyarakat sekitar. Awalnya respon dari keluarga dan masyarakat sekitar dari ketiga tokoh tersebut itu mirip-mirip, yaitu merasa tidak dihargai. Nah, dari cerita Bu Kusniati sendiri, awalnya masyarakat sekitar itu merasa apa yang dilakukan oleh Bu Kusniati itu hal yang percuma. Tetapi lama-kelamaan masyarakat sekitar merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bu Kusniati itu ada hasilnya. Setelah itu masyarakat sekitar mulai membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Bu Kusniati dan suaminya. Nah, dari kisah Fahmi, awalnya orang tua Fahmi menginginkan Fahmi agar menjadi PNS dan melarang Fahmi menjadi desainer grafis. Tapi lama-kelamaan orang tua Fahmi merasa bahwa menjadi desainer grafis juga menghasilkan banyak uang, dan lama-kelamaan warga sekitar juga tertarik untuk menjadi desainer grafis. Setelah itu dari kisah Agis sendiri, yaitu awalnya para petani yang sudah merasa senior merasa bahwa kenapa sih si Agis ini mau menjadi petani padahal dia baru lulus dari universitas. Tetapi lama-kelamaan para petani merasa bahwa produk yang dihasilkan oleh Agis itu lebih bagus kualitasnya daripada produk yang dihasilkan oleh petani tersebut. Dan akhirnya para petani mau belajar ke Agis tentang bagaimana perawatan produk-produknya. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh dari tiga tokoh tersebut terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama ada Ibu Kusniati. Dengan kegigihan Ibu Kusniati, dia bisa mengubah lingkungan yang awalnya kotor dan kumuh menjadi lebih baik dan hijau. Dia juga dapat membuat warga sekitar menjadi lebih sejahtera dengan adanya bank sampah. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Fahmi. Fahmi dapat mengurangi kenakalan remaja yang ada di kampungnya. Dia bisa mengurangi yang awalnya itu masyarakat sering mencuri dan mabuk-mabukan menjadi lebih baik dan bisa mengerti tentang desain. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Agis. Agis dapat membuktikan bahwa anak muda dapat menjadi petani dengan mengaplikasikan ilmunya secara langsung dan mengajak masyarakat sekitar untuk sama-sama mengoptimalkan potensi yang ada di desanya. Pertama ada Bu Kusniati. Bu Kusniati merupakan seorang lulusan SD yang menjadi pelopor di desanya untuk membuat sebuah bank sampah, yang dimana
itu dapat membuat masyarakatnya untuk menjadi bersih terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua, ada Fahmi. Beliau merupakan lulusan D3 yang menjadi pelopor di desanya, menjadi seorang desainer grafis yang berkualitas. Kemudian yang terakhir, ada Agis. Agis merupakan mahasiswa sarjana sosial dan pembangunan lulusan UGM yang menjadi seorang petani, sehingga ia dapat mempelopori di desanya untuk masyarakat menjadi petani yang bagus. Demikianlah video rangkuman dari kelompok kami. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sedikit quotes. Pakaian tidak menentukan karaktermu, tetapi perilakulah yang menentukan. Kehebatan bukan lahir dari kehidupan yang mewah, tetapi dari pemikiran yang hebat.